Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Kita bersyukur karena kasih kemurahan Tuhan selalu dilimpahkan atas kita. Tuhan menuntun kita hari lepas hari dalam rencananya. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih, kami bersyukur untuk segala berkat kemurahan-Mu. Tuhan sudah menolong kami, menyertai kami di sepanjang hari ini. Kembali saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapilah kami Roh Kudus supaya kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Kitab Kejadian pasal 1 ayat yang ke-27. Tertulis demikian. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Saudara yang dikasih Tuhan, di zaman dinasti Shang, kalender Cina tidak mengenal simbol-simbol hewan. Simbol hewan mulai dimasukkan dalam kalender China sekitar abad ketiga sesudah Masehi. Dan tujuannya adalah untuk membantu mengingat tentang tahun lahir. Jadi sekali lagi, tujuan simbol hewan pada waktu itu hanya untuk alat bantu ingatan, supaya rakyat jelata yang buta huruf tidak perlu susah-susah untuk mengingat tahun lahir mereka. Tapi di zaman dinasti Han, simbol-simbol hewan ini mulai dimasuki unsur-unsur pengajaran dan filsafat yang menghubungkan sifat-sifat hewan dengan sifat-sifat orang yang lahir pada tahun sesuai dengan simbol hewan itu. Dan konsep ajaran ini semakin berkembang di zaman pemerintahan dinasti Tang, di mana simbol hewan ini menjadi simbol shio yang digunakan untuk meramal baik takdir, perjodohan, dan karir. Dan semakin ke sini, shio mengalami perkembangan, digunakan untuk meramal berbagai hal, nasib, masa depan, dan bahkan digabungkan dengan ramalan-ramalan zodiak dan berbagai macam ramalan lainnya. Kata shio sendiri berasal dari bahasa Hokkien yang berarti menyerupai. Dalam bahasa Hokkien lengkapnya disebut seshio, dalam bahasa Mandarin disebut sengxiao, dan baik shio maupun xiao berarti serupa, mirip atau menyerupai. Dan itu sebabnya orang yang lahir di tahun kuda misalnya dianggap memiliki sifat-sifat positif seperti seekor kuda, dan yang lahir di tahun tikus mempunyai sifat-sifat yang mirip dengan seekor tikus. Tapi perlu kita sadari, saudara, sebagai orang percaya kita tidak mempercayai apapun ajaran mengenai shio, karena kita tidak diciptakan menurut atau menyerupai hewan, tapi kita diciptakan serupa dengan gambar Tuhan. Dalam kitab Kejadian 1 ayat 27 ini dikatakan, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Hal yang sangat luar biasa dan membanggakan di sini, saudara, bahwa kita diciptakan menurut gambar Allah. Kita diciptakan menyerupai pencipta kita. Kita tidak diciptakan menyerupai seekor macan, seekor tikus, seekor babi, seekor kuda. Tidak, saudara. Kita diciptakan menurut dan menyerupai gambar Allah, yaitu pencipta kita. Dalam teori evolusi, manusia dikatakan punya nenek moyang yang sama dengan kera, di mana kemudian terjadi evolusi yang berbeda. Tapi teori evolusi ini pun tidak benar, saudara. Pencetus teori evolusi, Darwin, di masa akhir hidupnya menyatakan penyesalannya telah membuat teori evolusi itu, yang kemudian berkembang sedemikian rupa, ditafsirkan macam-macam oleh banyak orang.
Darwin pada akhir hidupnya kembali kepada Alkitab. Apa yang perlu kita sadari di sini, saudara? Bahwa kita diciptakan serupa dengan Tuhan pencipta kita. Dan dalam perjalanan hidup kita diproses dari yang berdosa menjadi semakin disempurnakan, agar kita semakin mulia dan disempurnakan sebagaimana Tuhan adalah sempurna. Dalam 2 Korintus 3:18 dikatakan, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Dosa membuat kita kehilangan kemuliaan Allah. Tapi oleh karena darah Kristus dan karena penebusannya di atas salib, kita diubahkan menjadi baru dan kembali diberi kemuliaan dan terus dibentuk menjadi sempurna, semakin serupa dengan Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi kita tidak menyerupai hewan apapun. Jangan pusing dengan berbagai ajaran tentang sio, zodiak, evolusi dan berbagai ajaran lainnya. Ingatlah dan percayalah bahwa kita diciptakan serupa dengan pencipta kita. Kita serupa dengan Tuhan kita yang mulia. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah kami dengar saat ini. Memberikan kami pengertian, membuka wawasan kami, bahwa kami tidak diciptakan menyerupai binatang apapun juga, tapi kami diciptakan sempurna, serupa dengan gambar-Mu Tuhan. Kemuliaan-Mu ada di dalam kami. Sifat-sifat-Mu ada di dalam kami Tuhan. Sio kami adalah sio Tuhan Yesus, karena kami diciptakan serupa dan terus diproses menjadi semakin serupa dengan Engkau Tuhan Yesus. Pimpin kami selalu Roh Kudus, agar kami semakin mengerti akan kebenaran-Mu dan hidup dalam firman-Mu. Kami tidak mau goyah dengan berbagai ajaran yang ada di dunia ini, tapi kami mau melekat hanya kepada kebenaran firman-Mu. Berkatilah kami Tuhan di sepanjang malam hari ini, dalam istirahat kami. Lindungi kami dengan kuat kuasa-Mu. Berikanlah kami tidur nyenyak dan bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan baru. Tubuh yang sehat diberkati Tuhan. Kami berdoa membawa setiap pergumulan kami masing-masing, setiap pergumulan doa yang disampaikan. Lawatlah ya Tuhan, dan nyatakan kuasa pertolongan serta mujizat-Mu bagi setiap kami. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara semua sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat istirahat dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.